dengan segala cara, dengan segala manuver. Dan menurut saya inilah yang membuat Pak Basuki Hadimulyono gundah dan air matanya tertumpah. Padahal Pak Basuki terkenal tegas sekaligus humoris. Dan apa intens Presiden Jokowi untuk menyodorkan anaknya yang masih sangat mentah untuk menjadi calon wakil presiden. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, beberapa hari yang lalu viral di seluruh media sosial, bahkan media online, media mainstream. Ada gambar yang sangat menyentuh dan sangat luar biasa menarik. Ada dua gambar. Yang pertama, seorang Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR, berpelukan dengan Ganjar Pranowo. Ada gambar berikutnya adalah Pak Basuki terlihat menangis dan Ganjar Pranowo memegang tangannya dan seolah-olah menenangkan. Jujur ini luar biasa menyentuh perasaan masyarakat Indonesia. Dan menurut saya ini ada sesuatu yang mengganjal, yang akhirnya tertumpah dalam bentuk tetesan air mata seorang Basuki Hadimulyono di hadapan Ganjar melihat kondisi perjalanan politik yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini. Itu prediksi saya. Karena saya mengenal secara pribadi Pak Basuki Hadimulyono. Beliau pejabat yang sangat lurus, bersih, profesional. Beliau meniti karir dari bawah dan sudah menjabat di berbagai bidang di Kementerian PU, beberapa dirjen dan pernah menjadi irjen dan akhirnya sekarang menjadi Menteri PUPR selama 2 periode. Dan hasilnya luar biasa. Beliau adalah panglima perang pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi. Hasilnya semua orang harus mengakui Basuki Hadimulyono luar biasa. Dia orang yang sangat tekun, tidak penuh pencitraan, humoris, dan tidak pernah masuk dalam hingar-bingar politik. Nah, kalau seorang Basuki Hadimulyono bisa meneteskan air mata di depan Ganjar Pranowo, saya menduga ada sesuatu yang tidak bisa tertahan lagi melihat perjalanan kehidupan demokrasi di Indonesia. Seperti kita lihat, ada setting Gibran Rakabuming Raka dijadikan calon wakil presiden dengan berbagai manuver. Bahkan konstitusi saja sampai di otak-atik. Bahkan institusi yang sangat kita hormati selama ini, Mahkamah Konstitusi, bisa menciptakan sandiwara, drama, dan skandal yang sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang digawangi oleh paman dari Gibran Rakabuming Raka sampai sekarang masih menjadi perbincangan masyarakat di segala level, sampai level paling bawah sekalipun. Akhirnya masyarakat bisa menebak ke arah mana Presiden Jokowi memberikan dukungan pada Pilpres tahun 2024. Dan apa intens Presiden Jokowi untuk menyodorkan anaknya yang masih sangat mentah untuk menjadi calon wakil presiden. Dengan segala cara, dengan segala manuver. Dan menurut saya inilah yang membuat Pak Basuki Hadimulyono gundah dan air matanya tertumpah. Tapi menurut saya, tangisan seorang Basuki Hadimulyono ini adalah tangisan rakyat Indonesia.
Karena rakyat Indonesia mengalami kegundahan yang sama, merasakan kepedihan melihat seorang Presiden Jokowi tiba-tiba seolah-olah menghancurkan semua legasi kehormatan dan martabat dan warisan keberhasilannya hanya demi mementingkan keluarganya. Hukum bisa dikangkangi, ditabrak dengan membuat narasi-narasi yang membuat rakyat sangat sedih. Saya salah satu di antara sekian juta pendukung Presiden Jokowi sedih dan menangis sekaligus marah. Dan saya yakin apa yang saya rasakan ini sama dengan yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia dan sama dengan yang dirasakan seorang Basuki Hadimulyono. Figur yang sangat fenomenal, bersih, jujur, dan profesional. Jadi makna tangisan seorang Basuki Hadimulyono ini adalah ikon. Ikon tangisan masyarakat Indonesia melihat kekuatan atau kekuasaan bisa dipermainkan dengan begitu mudah. Kalau dalam bahasa Jawa, ngono-ngono ning aja ngono. Kalau kamu mau sesuatu, bermainlah lebih cantik. Kalau ini kan tidak. Permainannya telanjang bulat dan bisa dengan mudah dibaca masyarakat. Dan hampir tidak ada rasa risih atau malu kepada rakyat bahwa telah membuat manuver-manuver yang menyakitkan. Dan inilah yang menjadi kegundahan masyarakat, termasuk kegundahan seorang Basuki Hadimulyono. Jadi meskipun saya tidak tahu dalam konteks apa Pak Basuki menangis, tapi saya hakul yakin, prediksi saya, analisis saya, apa yang ditangiskan oleh seorang Basuki di hadapan Ganjar Pranowo seperti yang saya sampaikan tadi. Ganjar Pranowo dan Basuki ini adalah sahabat lama, sahabat diskusi. Ini bisa menjadi semacam ikon. Bahkan saya katakan Pak Basuki ini masih dibutuhkan oleh Indonesia. Karena pembangunan di Indonesia ini tidak ada yang tidak ada sentuhan Pak Basuki. Sentuhan tangan Basuki Hadimulyono itu seperti sentuhan Midas. Apapun yang disentuh pasti jadi dan sukses. Dan rakyat Indonesia mempunyai perspektif yang sangat-sangat positif terhadap sosok Basuki Hadimulyono. Hampir 10 tahun ini tidak pernah kita melihat atau ada indikasi penyelewengan dana, padahal dana yang dikelola dalam pembangunan infrastruktur selama 9 tahun ini sudah berapa ribu triliun itu. Semuanya aman di tangan seorang Basuki Hadimulyono. Dan Basuki Hadimulyono adalah orang yang sangat patuh dan tunduk pada arahan presiden. Manakala dia melihat ternyata presiden yang dipatuhi berbuat sesuatu yang di luar akal sehat kita sebagai rakyat Indonesia, itulah yang membuat Pak Basuki menangis. Jadi sekali lagi sahabat Main TV, saya melihat tangisan kita itu diwakili dengan tetesan air mata dari seorang Basuki Hadimulyono. Kita sama-sama sedang bergundah. Meskipun kita tidak bisa berbuat apa-apa sebagai rakyat. Karena kita mencintai Indonesia. Tapi manakala kita mencintai Indonesia dan ada potensi Indonesia diperlakukan dengan cara-cara yang tidak layak, kita marah. Kita mencintai konstitusi kita. Kita mencintai ideologi negara kita.
Manakala konstitusi yang menjadi payung hukum dari segala hukum di Indonesia bisa dibuat mainan oleh penjaga konstitusi yang bernama MK, kita marah. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya melihat posisi dilematis dari seorang Basuki Hadimulyono yang akhirnya membuat beliau hanya bisa tertunduk, bersedih, dan menangis di hadapan Ganjar Pranowo. Jadi sahabat Main TV, ini hanya semacam refleksi saya melihat Pak Basuki menangis. Sosok ikonik, pekerja keras profesional yang mendapatkan respon sangat baik di mata masyarakat Indonesia ini tiba-tiba menangis. Padahal Pak Basuki terkenal tegas sekaligus humoris. Kalau Pak Basuki menangis, ini sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang di luar kebiasaan, yang luar biasa. Dan saya mempunyai keyakinan tangisan Basuki Hadimulyono untuk Indonesia ini adalah tangisan kita bersama melihat bangsa ini sedang masuk dalam fase yang dikuasai oleh kelompok tertentu. Kita berduka, tapi kita harus optimis. Pasti ada solusi, pasti ada pemimpin berikutnya yang bisa menetralkan, menormalkan kondisi yang kita inginkan. Seperti apa Indonesia? Karena apa yang kita lakukan sekarang bukan sekedar untuk kenikmatan kita, tapi untuk warisan anak cucu kita nanti. Terakhir saya katakan terima kasih Pak Basuki. Anda adalah orang terbaik di Indonesia. Tangisan Anda adalah tangisan Indonesia, tangisan rakyat jelata, tangisan rakyat seluruh Indonesia. Salam sehat Pak Basuki. Kita bertemu kembali dalam Rudis Main berikutnya. Sampai jumpa.